Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang memudahkan kita semuanya untuk menunaikan salat subuh berjamaah, dan juga kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usulus Salasa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan dalil syahadat anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersaksi menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya penulis akan menyebutkan konsekuensi keharusan dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ketika seorang muslim dan muslimah mempersaksikan, menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan ini salah satu rukun Islam, kita harus mengakui, menyatakan, meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Kalau kita tidak percaya itu atau ragu itu, maka kita tidak muslim. Kita bukan muslim. Jadi kita harus yakin dan menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang muslim meyakini dan menyatakan bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah, Rasulnya Allah, maka ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Bukan sekedar ucapan aja, bukan sekedar keyakinan saja, kan begitu. Bukan sekedar kita yakin bahwa Muhammad itu Rasul Allah, cukup, tidak begitu. Bukan sekedar ucapan saja, saya mengakui, saya bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Tidak cukup itu. Tapi ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Barulah benar dan sempurna syahadat Muhammadun Rasulullah. Apa itu jamaah sekalian? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan empat konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kata beliau, kita baca, kata beliau, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Makna, maksud, konsekuensi dari persaksian seorang hamba bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah adalah: satu, ta'atuhu fima amarah. Ini satu. Ta'atuhu fima amarah. Mentaati semua yang Nabi perintahkan. Itu satu. Mentaati semua yang Nabi perintahkan. Jadi seorang muslim dan muslimah, kalau lisannya
sudah menyatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, dan dia yakin di hatinya bahwa Muhammad itu utusan Allah, maka ini konsekuensinya, berarti Anda harus taat. Kalau Anda mengakui adalah Muhammad itu Rasul Allah, maka kalau begitu Anda harus taat pada semua perintahnya Muhammad itu. Taati semua perintahnya, jangan dilanggar, jangan ditentang. Kalau Nabi sudah memerintahkan, lakukan, kerjakan ini, lakukan ini, maka segera lakukan. Jangan taati itu apa yang Nabi perintahkan. Jangan Anda tinggalkan itu perintah Nabi. Jangan Anda langgar itu perintah Nabi. Itu satu. Iya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul. Untuk apa Nabi diutus? Untuk ditaati memang, supaya kita taat kepadanya. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul, tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kalian kecuali tujuannya untuk kalian taati itu Rasul. Biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya ada Rasul Allah utus baru kita tidak taati itu perintahnya? Apa gunanya? Maka Allah mengutus Nabi di tengah-tengah kita supaya kita taat terhadap semua yang Nabi perintahkan. Iya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perintah Nabi itu ada dua macam. Ada perintah Nabi yang hukumnya wajib. Ada perintah Nabi yang hukumnya wajib dilaksanakan. Kalau kita tidak laksanakan berdosa. Dua, ada perintah Nabi yang hukumnya hanya sunnah, tidak wajib dilakukan, sunnah saja. Kalau dilakukan kita mendapatkan keuntungan besar. Kalau tidak dilakukan tidak berdosa, karena hukumnya hanya sunnah. Jadi itu perintah Nabi ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau itu adalah wajib, maka seorang muslim dan muslimah wajib harus melakukan itu perintah Nabi. Tidak boleh dia meninggalkannya, tidak boleh dia membangkang di situ. Kalau tidak berdosa. Yang kedua, ada perintah Nabi sunnah saja, tidak wajib. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang mana contohnya perintah Nabi yang wajib? Mana contohnya perintah Nabi yang sunnah? Baik, jamaah sekalian, perintah Nabi yang wajib itu banyak sekali. Dan perintah Nabi yang sunnah itu juga banyak. Saya kasih contoh dulu perintah Nabi yang sunnah. Nabi mengatakan dalam hadis, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sya'a. Kata Nabi, solatlah sebelum maghrib. Ini kan perintah ya, lafadznya perintah. Disuruh kita solatlah sebelum maghrib. Maksudnya di sini solat sebelum maghrib, solat sunnah. Jadi setelah azan maghrib, sebelum qomat untuk solat maghrib, kita disunnahkan solat di situ. Sallu qablal maghrib, solatlah kalian sebelum maghrib. Nabi ulang 3 kali. Sallu qablal maghrib, solatlah kalian sebelum maghrib. Sallu qablal maghrib, solatlah kalian sebelum maghrib. Nah, apakah perintah solat sebelum maghrib hukumnya wajib? Tidak wajib, sunnah. Dari mana kita pahami sunnah?
karena ada kata setelahnya, kata Nabi, liman syaa, bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Artinya siapa yang mau sholat, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Nah, dari mana kita pahami sunnah tidak wajib? Dari kalimat Nabi setelahnya, liman syaa, bagi siapa yang mau. Maka di sini perintah Nabi di sini hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Contoh yang lain, perintah Nabi yang tidak wajib hukumnya adalah bersiwak setiap mau sholat. Bersiwak setiap mau sholat, atau sikat gigi setiap mau sholat. Begitu pula bersiwak setiap mau berwudu. Itu Nabi perintahkan pada setiap muslim dan muslimah agar bersiwak, membersihkan giginya, apakah bersiwak pakai siwak atau bisa juga pakai sikat gigi setiap kali mau sholat dan setiap kali berwudu. Itu sunnah Nabi dan itu perintahnya Nabi. Tapi apakah perintahnya di sini Nabi wajib? Wajib seorang muslim setiap mau sholat bersiwak? Kalau tidak berdosa? Wajib bagi setiap muslim sebelum berwudu bersiwak? Tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Dari mana kita pahami sunnah? Nabi mengatakan dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kata Nabi, jika seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi ada kalimat itu, jika seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap mau wudu. Ya, kata Nabi, kalau tidak memberatkan, gitu. Jadi kata kalau tidak memberatkan dipahami di sini berarti tidak wajib. Andai kata wajib maka tidak usah lagi kalau tidak memberatkan, pokoknya lakukan. Gitu. Ya, tapi Nabi mengatakan itu berat. Seandainya tidak memberatkan, kata Nabi, maka saya akan perintahkan kepada umatku untuk bersiwak sebelum wudu. Dalam hadis yang lain, bersiwak setiap mau sholat. Nah, ini contoh-contoh hadis Nabi, perintah Nabi yang hukumnya hanya sunnah. Nah, kemudian ada perintah Nabi yang hukumnya wajib. Ada perintah Nabi yang hukumnya wajib. Apa contohnya? Wah, ini banyak. Ini contohnya sangatlah banyak. Ya, contohnya sangat banyak. Taib. Apa contohnya? Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan, ya, contoh-contoh perintah tapi wajib hukumnya, bukan sunnah. Contohnya, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Kalau kalian solat, kata Nabi, solatlah menghadap ke sutrah. Ini perintah. Kalau kalian solat, falyusalli, solatlah kalian menghadap ke sutrah. Wal yadnu minha, dan mendekatlah ke sutrah kalian. Ini perintah Nabi. Perintahnya Nabi di sini apakah wajib atau sunnah? Di sini hukumnya adalah wajib. Maka setiap muslim setiap mau sholat, ya, setiap mau sholat, maka wajib baginya menghadap ke sutra. Artinya di depannya harus ada sutra. Apa itu sutra? Pembatas. Seperti ini. Di depan kita ini ada sutra yang besi itu. Di depan ada sutra. Ya. Dan kata Nabi, wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat
Mendekat kemana? Mendekat ke sutrohnya. Mendekat, jangan terlalu jauh. Harus mendekat, tidak boleh terlalu jauh itu sutroh. Ini hukumnya wajib. Ya, wajib hukumnya. Nah, coba kalau kita sholat berjamaah, yang memakai sutroh hanya imam, makmumnya ikut imamnya. Tapi kalau kita sholat sendiri-sendiri, apakah sholat wajib atau sholat sunnah kita sholat sendiri, maka setiap orang yang sholat sendiri itu wajib baginya memakai sutroh di hadapannya, itu wajib. Kata Nabi dalam hadis, la tusalli illa ila sutrah. Jangan kalian sholat kecuali kalian menghadap ke sutroh. Jangan sholat, kata Nabi, kecuali kalian harus menghadap ke sutroh. Dan Nabi selama sholat tidak pernah tidak pakai sutroh. Bahkan Nabi ketika sholat id, di lapangan, karena Nabi sholat idnya di lapangan di dekat Masjid Nabawi, setiap Nabi keluar untuk sholat id, Nabi selalu membawa tombak, kemudian Nabi tancapkan di depannya, baru Nabi sholat menghadap ke tombak itu. Jadi kadang-kadang Nabi memakai sutra pakai tombak, begitu. Nah, itu hukumnya wajib. Ya, contoh yang lain, yang hadis hukumnya wajib. Ada hadis Nabi, perintahnya Nabi hukumnya wajib. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, qassu asy-syawaribah wa a'ful liha khaliful yahud. Qassu asy-syawaribah, pangkas kumis, wa a'ful liha, biarkan jenggot, jangan dicabut, kata Nabi, jangan dipotong. Qassu asy-syawaribah, pangkas itu kumis, wa a'ful liha, biarkan jenggot. Dalam riwayat yang lain, arkhu, biarkan tumbuh panjang dan banyak. Apanya yang dibiarkan? Jenggot dibiarkan, kata Nabi. Khaliful majus, selisihi orang-orang majusi, selisihi orang-orang Yahudi, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Maka ini hadis perintah qassu, potong kumis, setelah itu wa'aful liha, biarkan jenggot. Itu perintah Nabi. Dan perintah Nabi di sini hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Nah, dan para ulama dari ulama madhab, mulai dari madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, dan madhab Syafi'i, mereka berpendapat hukumnya adalah wajib, kecuali sebagian ulama Syafi'iyah belakangan. Yang belakangan mengatakan sunnah saja. Yang belakangan ya, tapi yang dulu-dulu ulama-ulama Syafi'iyah dahulu, mereka mengatakan wajib, termasuk Imam Syafi'i berpendapat memelihara jenggot, membiarkan jenggot, hukumnya adalah wajib. Saya bacakan di sini ada keterangan salah satu ulama Syafi'iyah, namanya Al-Imam Asy-Syarwani. Asy-Syarwani berkata, qala asy-syaikhan, berkata dua syekh. Jadi ada dua syekh besar dalam mazhab Syafi'i, ya, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Ini dua syekh besar dalam mazhab Syafi'i. Qala asy-syaikhan, berkata dua syekh, yukrahu halqul lihya, dimakruhkan memotong jenggot, dimakruhkan. Jadi menurut dua ulama ini makruh saja, tidak haram. Makruh hukumnya memotong jenggot. Kemudian wa'taradahu Ibnu Rifa'ah, tetapi dua pendapat ulama ini dikritik, dibantah oleh Ibnu Rif'ah fi Hasyiatil Kafiyah, dalam kitabnya Al-Hasyiyah Al-Kafiyah, bi anna Syafi'i radhiyallahu taala anhu nassa fil ummi qala ala tahrim. Dibantah oleh Ibnu Rif'ah, dan Ibnu Rif'ah berkata, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagai tokoh madhab
Imam Syafi'i dalam kitabnya dengan tegas mengatakan haram bagi seorang muslim untuk memotong jenggotnya. Maka di sini membiarkan jenggot hukumnya wajib. Kenapa? Jelas hadis Nabi tadi, qassu asy-syawariba, potong kumis, wa aful liha, biarkan jenggotmu tumbuh. Ini perintah Nabi dan ini hukumnya wajib. Dan Nabi sendiri jenggotnya panjang sekali. Nabi sendiri jenggotnya sangat panjang sekali jenggot Nabi. Dari mana Ustaz tahu? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Terus dari mana tahu? Dari hadis Nabi. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arat. Khabbab ibnul Arat ditanya. Apakah Nabi ketika sholat duhur membaca sesuatu? Kan kalau sholat duhur tidak ada didengar suara kan? Kalau sholat maghrib didengar. Maka ditanya, apakah Nabi ketika sholat duhur membaca sesuatu atau tidak ada baca? Maka Khabbab mengatakan, Nabi membaca sesuatu ketika berdiri sholat duhur. Ditanya Khabbab, dari mana kamu tahu Nabi baca? Padahal tidak ada suara. Kata Khabbab ibnul Arat, bittirabi lihyatihi. Saya tahu Nabi membaca karena saya melihat jenggotnya Nabi goyang-goyang. Jenggotnya Nabi bergoyang-goyang. Jamaah sekalian, ketika disebutkan jenggotnya Nabi bergoyang saat membaca, kira-kira jenggotnya Nabi pendek atau panjang kalau goyang-goyang? Kalau pendek seperti saya tidak goyang-goyang. Ya tidak. Tapi kalau panjang pasti goyang. Karena panjangnya jenggot Nabi sampai dilihat goyang-goyang. Dari situlah Khabbab mengetahui Nabi membaca. Kenapa? Saya lihat jenggotnya Nabi goyang-goyang. Berarti ketika Nabi membaca mulutnya bergerak, maka jenggot Dari situ kita pahami Nabi berjenggot dan jenggotnya Nabi panjang. Dan para Nabi berjenggot. Berjenggot. Nabi Musa berjenggot. Nabi Harun berjenggot. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa, Nabi Harun berjenggot? Ada di Al-Quran disebutkan. Ya, Nabi Harun berkata, ya bena, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai Musa, kata Harun, jangan kamu pegang kepalaku dan jangan kamu pegang jenggotku. La ta'khudh bi ra'si wa la ta'khudh bi lihyati. Wahai Musa, jangan pegang kepalaku dan jangan tarik jenggotku. Kenapa ditarik jenggotnya waktu itu oleh Nabi Musa? Karena Nabi Musa marah kepada Harun. Disuruh Nabi Harun menjaga umatnya. Nabi Musa mau pergi ke Bukit Tur bertemu dengan Allah. Ternyata pulang Nabi Musa melihat umatnya menyembah anak sapi. Ya, maka marahlah Nabi Musa, apa yang kamu lakukan? Apa kerjamu? Kenapa mereka menyembah anak sapi? Ya, maka Nabi Harun berkata, wahai jangan marah kepadaku, saya sudah berusaha. Begitulah mereka. Maka Nabi Harun berkata, jangan pegang kepalaku wahai anak saudaraku, jangan pula tarik jenggotku. Para Nabi berjenggot. Bahkan hukumnya berjenggot adalah wajib. Maka aneh bin ajaib, kalau kemudian muncul seorang kiai dan tokoh organisasi besar kemudian berkata yang berjenggot goblok. Naudzubillah. Aneh bin ajaib. Naudzubillah. Kita nasihatkan kepada orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas. Apalagi Anda seorang tokoh agama. Apalagi Anda seorang pemimpin organisasi besar di negeri ini. Kemudian berkata yang berjenggot goblok. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Itu ada itu Pak. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Alasannya apa? Lihat tuh. Kiai-kiai kita tidak berjenggot. Subhanallah. Apakah kita beragama dasarnya kiai? Tidak. Dasar kita beragama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah bilang, qassu asy-syawariba wa aful liha. Potong kumis, pelihara jenggot. Para ulama mengatakan wajib. Imam Syafi'i, imam di negeri kita mengatakan wajib. Haram dalam kitabnya Subhanallah. Kalau kita belum mampu melakukan, tidak ada masalah.
Tapi jangan kemudian menghina sunnah Nabi. Jangan kemudian merendahkan orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Gitu. Sangat-sangat. Mudah-mudahan beliau bertobat dan mencabut ucapan itu, karena ucapan itu sebenarnya penghinaan kepada Nabi Muhammad. Itu sebenarnya penistaan kepada Nabi Muhammad. Sama kalau dia berkata Muhammad goblok. Kenapa? Karena Muhammad panjang jenggotnya. Katanya itu kalau panjang jenggot itu kecerdasan ketarik oleh jenggot itu. Kecerdasan itu ketarik oleh jenggot. Sehingga orang yang panjang jenggotnya goblok. Coba. Subhanallah. Wal iyadu billah. Nah, ini contoh Pak ya, contoh. Ya. Sehingga ketika ada orang yang datang memelihara jenggotnya, apa kau itu? Pak Kiai saja tidak begitu, itu tokoh agama bilang goblok. La ilaha illallah. Ini yang bermasalah, ini yang sulit bagi kita umat Islam ini. Harusnya ada orang-orang yang betul-betul menyampaikan ini ajaran Nabi, justru apa? Membuat orang malas mengamalkan sunnah Nabi kalau begitu. Subhanallah. Dan itu ditonton, silakan cari di YouTube Pak. Ini bukan fitnah, memang kenyataan itu. Subhanallah, na'udzubillah. Dan sangat disayangkan Pak Kiai kita yang satu ini, bukan hanya masalah itu jenggot, banyak masalah dia hina. Termasuk masalah solat. Kan Nabi menyuruh kita kalau solat apa? Kata Nabi, kata Nabi, ya la tadharu furujatil syaitan. Kalau kalian solat berjamaah, jangan biarkan ada celah pada shaf sehingga syaitan masuk. Makanya kita harus sambung itu shaf, tidak boleh kita putus, tidak boleh ada celah. Kata Nabi, jangan biarkan ada celah bagi syaitan masuk di situ. Bahkan Nabi mengatakan, man qata'a shaffan qata'ahu Allah, wa man wasala shaffan wasalahu Allah. Siapa yang memutus shaf, maka Allah memutusnya. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah menyambungnya. Datanglah Pak Kiai mengatakan, hanya itu begitu sholatnya. Disebut merek. Diam begitu sholatnya itu. Kalau saya katanya bagus itu kalau setan masuk. Coba. Nabi bilang apa? Jangan biarkan ada celah sehingga setan masuk dalam sholat kalian. Apa kata pakai? Bagus itu kalau setan masuk. Ikut sholat berjamaah katanya. Tuh. Subhanallah. Subhanallahil azim. Jamaah sekalian. Mendengar ucapan seperti itu merinding. Tidak nyaman didengar. Takut kita. Begitu berani dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya penghinaan kepada syariat kita ini. Subhanallahil azim. Ya, maka jamaah sekalian, seorang muslim yang telah mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi dan yakin saya Muhammad itu Rasul Allah, maka apa konsekuensi tadi Pak? Lakukan semua perintah Nabi. Ada perintah Nabi lakukan, kalau wajib kerjakan, kalau sunnah lakukan semampunya. Dan seorang muslim itu, kalau kita lihat muslim yang hakiki, muslim yang sejati, muslim yang sempurna keislamannya, itu tidak pernah memilah-milah yang mana wajib, yang mana sunnah. Asal dia tahu itu perintah Nabi, maka mereka tidak bertanya wajib atau sunnahkah. Kalau wajib saya lakukan, kalau sunnah tidak. Tidak, muslim yang hakiki tidak begitu. Muslim yang sejati adalah yang penting dia tahu itu perintah Nabi, dia tidak pernah bertanya wajib sunnah, dia lakukan itu. Kenapa? Perintah Nabi. Perintah Nabi. Iya. Ya kalau kita kadang tanya-tanya terus, apa hukumnya Ustaz? Sunnah jika? Sunnah Pak. Jangan nih.
Ustaz, apa hukumnya? Wajib. Wajib saya, wajib. Nanti pideh tahun depan pi. Apalagi kalau wajib sunnah memang ya wajib saja orang karena masih berat, apalagi kalau bilang sunnah. Ya kan? Apa hukumnya bersedekah? Sunnah. Apa hukumnya bayar zakat? Wajib. Kalau zakat saya bayar, kalau sedekah tidak usah dulu karena sunnah ji. Begitu ke seorang muslim tidak. Seorang muslim itu berusaha melakukan perintah Nabi. Coba lihat jamaah sekalian para sahabat. Kita kembali kepada para sahabat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran dan dijamin masuk surga. Dan mereka yang harusnya kita ikuti sahabat-sahabat itu. Lihat bagaimana sahabat mengamalkan agama. Kalau ada perintah Nabi, mereka tidak pernah tanya-tanya, ya Rasulullah ini perintahnya sunnah atau wajib? Gak ada sahabat begitu. Karena mereka betul-betul mengagungkan Nabi Muhammad. Saya kasih contoh Pak ya, contoh. Banyak contoh dari sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi, ya, namanya Ibnu Mas'ud. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi ini Abdullah bin Mas'ud. Urutan ke-7 masuk Islam. Sebelum Umar masuk Islam dia duluan. Ibnu Mas'ud. Yang kata Nabi, betisnya yang kurus itu kalau ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Betisnya itu yang kalian ketawa itu yang kurus itu kalau ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Hebat ini sahabat, kurus tapi dia berbobot. Lihat beliau. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, ya, lamma stawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Qala ijlisu. Jadi kata Jabir bin Abdullah, ketika Nabi sudah berdiri di atas mimbar mau khutbah salat Jumat, ketika Nabi sudah berdiri di atas mimbar, maka Nabi berkata, ijlisu, duduk kalian, duduk kalian. Ya, mungkin ada yang berdiri waktu itu mau apa, Nabi berkata, duduk kalian, duduk. Ketika Nabi bilang duduk, didengar oleh sahabat Ibnu Mas'ud, didengar perintah duduk, Nabi perintahkan duduk. Ibnu Mas'ud dengar itu. Apa Ibnu Mas'ud bilang? Ya, falamma sami'a fajalasa ala babil masjid fara'ahu an-nabiyyu faqala ta'al ya Abdullah. Ketika Ibnu Mas'ud mendengarkan Nabi bilang duduk, maka Ibnu Mas'ud langsung duduk di depan pintu. Di depan pintu langsung duduk. Begitu Nabi bilang duduk, langsung duduk. Tidak menunda-nunda, tidak langsung duduk. Begitu ada langsung duduk dia di situ. Lihat bagaimana sahabat betul-betul patuh, disuruh duduk, langsung duduk. Di mana duduk tadi? Depan pintu duduk. Maka Nabi mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, sini, masuk sini, duduk sini dalam. Baru Ibnu Mas'ud berdiri, baru masuk, duduk. Coba, subhanallah, itu sahabat itu. Ketika Nabi sudah berkata duduk, mereka tidak menunda. Sebentar di dalam Pak duduk. Tidak ada lah. Begitu Nabi bilang duduk, sementara Ibnu Mas'ud di depan pintu langsung duduk di situ. Ya, contoh patuhnya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Ada lagi yang lebih menakjubkan. Ya. Ada seorang wanita di masa Nabi, sahabiah namanya Fatimah bintu Qais. Perempuan di masa Nabi, Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais ini janda, meninggal suaminya. Wallah apakah janda, tapi wallah alam, tapi dia datang ke Nabi minta saran, ya Rasulullah, ada 2 laki-laki mau menikahi saya. Kira-kira yang mana cocok saya pilih? 2 ini. Yang satu adalah Muawiyah,
yang satu adalah Abu Jaham. Dua ini melamar saya, yang mana saya pilih? Tolong pilihkan untuk saya mana. Saya bingung memilih. Apa kata Nabi? Nabi kemudian berkata, amma Muawiyah begini-begini, amma Abu Jaham begini-begini. Disebutkan, adapun Muawiyah orangnya begini, adapun Abu Jaham orangnya begini. Artinya jangan menikah dengan dua-duanya, tidak bagus. Itu kata Nabi. Ya, angkihi Usama. Kata Nabi, menikahlah dengan Usama. Ya, jadi dua calon tadi, kata Nabi, jangan menikah dengan ini, jangan menikah dengan ini. Kalau kamu mau, menikahlah dengan Usama, yaitu Usama bin Zaid. Begitu Nabi sebutkan Usama, Fatimah begini, begini tangannya, Usama, Usama, gitu. Begitu didengar Usama, wah, Usama, Usama. Artinya Fatimah tidak suka, tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena Usama itu adalah orang yang berkulit hitam, kulitnya hitam sekali. Sehingga ketika disebut Usama, langsung dia bayangkan, "Oi, itu Usama yang kulitnya hitam sekali." Kayak, Usama ya Rasulullah. Kata Nabi, iya, Usama. Kemudian Fatimah bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, apakah itu perintah Allah dan perintah Rasul? Apakah itu perintahnya Allah atau perintah Rasul? Maka Nabi mengatakan, itu perintahnya Allah dan perintahnya Rasulnya. Kemudian Nabi berkata, ta'atullahi wa ta'atur Rasul khairul lak. Maka taat kepada Allah dan taat kepada perintah Rasul, itulah yang lebih baik bagimu. Ketika disebutkan itu bahwa itu perintahnya Rasul, apa kata Fatimah? Kalau begitu, nikahkan aku dengan Usama. Coba. Coba jamaah sekalian. Kalau begitu, nikahkan saya dengan Usama. Walaupun saya tidak suka secara fisik, tapi kalau itu perintah Allah, itu perintah Nabi Muhammad, maka lakukan. Nikahkan saya dengan Usama ya Rasulullah. Lihat para sahabat, ketundukan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sampai pada hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan mereka. Tapi kalau Nabi bila lakukan, mereka tinggalkan hawa nafsunya, mereka tinggalkan egonya demi menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yakin bahwa di balik itu banyak kebaikan besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, maka sungguh orang itu mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Faza, orang itu mendapatkan keuntungan, keberuntungan, kemenangan. Bagaimana keuntungannya? Fauzan azima, keuntungan yang luar biasa. Itu kata Allah. Maka Fatimah bercerita. Dia ceritanya Fatimah, setelah saya menikah dengan Usama, apa yang terjadi? Ja'alallahu fihi khairan katsira wattabattu. Maka setelah saya menikah dengan Usama, maka Allah berikan pada pernikahanku kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan banyak saya dapat, dan semua wanita di Madinah cemburu denganku. Cemburu. Ya, semua wanita cemburu. Kenapa cemburu? Kenapa bukan mereka yang dapat itu Usama? Cemburu denganku. Subhanallah. Begitulah jamaah sekalian, ketika seorang hamba menjalankan perintah Nabi Muhammad, maka sungguh keuntungan yang dia dapat. Sebab keyakinan kita sebagai seorang muslim, kapan ada perintah Nabi, maka pasti di balik perintah itu ada apa? Ada kebaikan besar. Ada kebaikan kalau kita amalkan. Ya, dan sekali lagi jamaah sekalian, sahabat tidak pernah bertanya ketika disuruh, tidak pernah bertanya, ya Rasulullah ini wajib atau sunnah. Nah, Nabi bilang, duduk mereka.
Dulu mereka begitu sahabat. Subhanallah, luar biasa. Saya kasih satu lagi contoh, banyak contoh sebenarnya Pak, banyak sekali contoh. Kalau kita mau cari di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar itu Pak, dikenal sebagai sahabat yang sangat pencemburu. Itu Umar itu dikenal sahabat yang sangat pencemburu, cemburunya minta ampun. Ya, itu sahabat itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika Nabi bermimpi, Nabi pernah bermimpi dan mimpinya Nabi wahyu ya, mimpinya Nabi benar, wahyu itu. Nabi bermimpi, di dalam mimpi Nabi melihat ada sebuah istana yang sangat indah di surga, istana yang sangat indah di surga. Kemudian di samping istana itu ada seorang bidadari yang sedang berwudu. Ada bidadari di samping istana itu sedang berwudu. Bidadari berwudu. Nabi kemudian ingin mendatangi itu istana, ingin melihat isinya, dalamnya apa. Tapi Nabi tidak jadi. Kenapa? Karena melihat di samping istana itu ada bidadari berwudu. Ketika Nabi terbangun, Nabi ceritakan itu kepada Umar. Wahai Umar, sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku dalam mimpi bahwa kelak engkau akan masuk surga dan engkau akan mendapatkan istana. Saya melihat istanamu luar biasa. Sebenarnya wahai Umar, saya ingin mendekat untuk melihat-lihat itu istanamu. Tetapi saya ingat kamu itu orangnya tukang cemburu. Tidak jadi. Kenapa? Karena ada bidadarimu di situ. Nanti kamu cemburu. Maka Umar menangis. Subhanallah, Umar nangis. Umar berkata, ya Rasulullah, wa ilaika agar. Apakah pantas bagiku cemburu kepadamu? Saya tidak pantas cemburu kepadamu ya Rasulullah. Tapi itulah Umar. Nabi tahu Umar pencemburu. Maka Umar jamaah sekalian, saking pencemburunya, Umar itu tidak suka kalau istrinya keluar rumah. Umar tidak suka. Di rumah saja kamu, jangan keluar. Umar cemburu kalau istrinya dilihat orang. Tidak mau dilihat, tidak mau. Umar cemburu, maka dia berkata kepada istrinya, Atika bintu Zaid, kamu di rumah, tidak boleh keluar. Itu Umar. Maka jamaah sekalian, suatu ketika Atika minta izin kepada suaminya, wahai suamiku, bolehkah saya keluar? Mau ke mana? Mau ke masjid. Mau sholat di masjidnya Nabi dan ikut mendengarkan nasihat-nasihat Nabi. Boleh. Jadi minta izin kepada suaminya, saya mau keluar ke masjid Nabi, Masjid Nabawi. Saya ingin sholat di Masjid Nabawi, mendapatkan pahala keutamaan besar. Kemudian ingin ikut mendengarkan kajian-kajian Nabi Muhammad SAW bersama dengan yang lain. Umar tidak bisa menolak. Walaupun cemburu, tapi Umar melawan cemburunya dan membiarkan Atikah keluar. Kenapa beliau tidak bisa menolak? Karena ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah idza sta'danatkum ilaiha. Wahai para suami, jangan kalian melarang istri kalian ke masjid jika mereka minta izin. Jangan larang. Kalau mereka sudah minta izin kepadamu, jangan kalian melarang mereka ke masjid. Kata Umar, biar, baiklah keluarlah. Kenapa? Takut menyelisih ini hadis. Coba, itu Umar. Dihilangkan kecemburuannya, dibiarkan istrinya keluar. Cuma kata Umar, saya harus selalu mengikutimu. Gitu. Kalau kamu mau pergi ke masjid, saya harus ikut. Tidak boleh tidak. Itu Umar. Maka setiap Atikah ke masjid, selalu Umar ikuti dan dampingi. Takut. Jangan sampai diganggu-ganggu. Jangan sampai di SSB. Apa SSB?
senter billah. Istriku ini. Jangan sampai nanti dipalok-paloi ke fufui. Itulah Umar. Subhanallah. Tapi lihat ketika ada hadis Nabi jangan larang, Umar biar apa lagi Nabi bilang. Itu contoh Pak, bagaimana mereka itu betul-betul melaksanakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi itu yang pertama Pak ya, seorang muslim ketika dia sudah menyatakan bahwa saya bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah, kalau begitu dia siap untuk taat pada segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mungkin itu dulu Pak, satu dulu, nanti kita lanjut lagi yang kedua, yang ketiga dan keempat ya, insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan di sini? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Dalam Al-Quran ini salah satu dalil juga bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Tidak seperti yang dikatakan oleh Yahudi, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasara. Kan mereka tidak mau mengakui Muhammad itu Rasul. Ya. Tapi dalam Al-Quran jelas Muhammadur Rasulullah. Ya kan ayatnya itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Itu ciri-cirinya. Apa kata Allah? Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jelas. Itu akidah kita. Muhammad itu Rasul Allah, bukan manusia biasa, tapi adalah Rasul. Ya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang yang bersama Muhammad, yang beriman dengan Muhammad. Bagaimana mereka? Kata Allah, asyidda'u 'alal kuffar. Itu cirinya. Itu ciri Nabi Muhammad dan ciri para pengikutnya Nabi Muhammad. Dan kita pengikut Nabi Muhammad, insya Allah, ya kan? Nah, kita mengaku Muslim, ikut agama beliau, maka Allah mengatakan ciri Muhammad dan pengikutnya adalah satu, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir, tegas. Kalau dibahasakan keras terhadap orang kafir. Nah, di sini maksudnya tegas dalam persoalan agama. Bukan tegas dalam persoalan ada tetangga. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya dalam persoalan agama, Muslim itu tegas. Tegas. Tegasnya bagaimana? Tegasnya adalah tidak turut serta dalam perkara agamanya. Tidak boleh kita ikut-ikutan dalam perkara agama mereka. Tidak boleh kita meyakini agama mereka dan melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka atau turut serta dalam perkara agama mereka. Itu namanya tegas. Apalagi persoalan akidah, keyakinan, maka umat Islam tidak boleh ikuti keyakinan mereka, mengikuti ajaran mereka. Tidak boleh. Biarkan mereka lakukan, silakan. Tapi umat Islam tidak boleh meyakini benar, tidak boleh ikut-ikutan. Itu namanya asyidda, tegas. Dalam persoalan agama, dalam persoalan akidah, ya, toleransi Islam adalah lakum dinukum waliyadin.
Bagi kalian agama kalian, silakan. Tapi kami punya agama juga. Maka kita umat Islam tidak boleh turut serta. Tidak boleh. Haram umat Islam, haram. Tidak boleh. Iya. Nabi Muhammad pernah diajak bertoleransi. Diajak Nabi Muhammad bertoleransi. Tapi toleransi menurut mereka. Apa toleransinya Muhammad? Begini. Bagaimana kalau kita bergantian? Bergantian apa? Kata Nabi Muhammad. Tahun ini sama-sama kita menyembah Tuhanmu. Tahun berikutnya engkau lagi sama-sama menyembah Tuhan kami. Gantian ki. Kan impas. Itu toleransi yang mereka tawarkan ke Nabi. Jadi sama-sama kita, ya kalau ada acara kami ikut. Kalau kalian juga punya acara keagamaan, kami juga ikut. Begitu. Bagaimana Muhammad tawaran kami? Bagaimana, setuju tidak? Ketika Nabi Muhammad diam, turun ayat. Allah yang jawab tawaran mereka. Allah yang menjawab. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang menawarkan kepadamu itu toleransi, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu maknanya. Makna yang kedua, dan saya tidak akan beribadah seperti cara kalian beribadah. Itu dua makna ayat itu. Saya tidak akan menyembah apa kalian sembah, maka umat Islam hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Ya, tidak menyembah patung, tidak menyembah Bunda Maria, tidak menyembah yang lain kecuali Allah saja. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, saya tidak akan beribadah seperti cara kalian beribadah. Mereka punya cara tersendiri beribadah kan? Ada cara tersendiri beribadah. Orang Yahudi kalau mau sholat tiap trompet, put. Orang Nasara kalau beribadah ting ting ting. Muslim kalau beribadah hayya 'alas shalah. Maka umat Islam tidak boleh tiup trompet. Umat Islam tidak boleh pukul-pukul lonceng. Kenapa? Karena itu ciri khas agama mereka. Maka di sini umat Islam tegas. Tegasnya bagaimana? Mereka tidak akan meniup trompet, mereka tidak akan memukul lonceng. Itu. Tapi bukan berarti kalau ada mereka tiup trompet, sini trompetmu dibuang. Tidak begitu juga. Biarkan. Ya terserah mereka kan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Bukan berarti ketika mereka sedang ibadah, ya, bukan berarti ketika mereka sedang ibadah, sedang melaksanakan perayaan-perayaannya, kemudian ada umat Islam datang bawa mobil, bawa bom, itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan. Dan itu bukan ajaran Islam sama sekali. Bukan Islam itu. Jadi Islam itu, ya, tegas kepada orang kafir dalam arti tidak turut serta dalam acara-acara perayaan-perayaan keagamaan mereka. Kenapa? Karena kita punya agama sendiri. Silahkan masing-masing merayakan perayaannya. Begitu. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi itulah makna asyidda'u 'alal kuffar. Tetapi dalam persoalan-persoalan dunia, misalnya Anda punya tetangga non-muslim, bolehkah Anda berbagi makanan? Boleh. Antum masak coto, bawa coto ke tetangga kafir, boleh, tidak ada masalah. Persoalan dunia, tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhriju min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka-mereka yang kafir, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi selama kita hidup berdampingan, berdamai, tidak ada peperangan, tidak ada saling mengganggu, maka apa kata Allah? Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Dan kalian tidak boleh curang kepada mereka, kalian tidak berzalim, kalian harus adil kepada mereka walaupun mereka kafir. Itu umat Islam. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, ya, sudah menyangkut simbol-simbol agama,
maka umat Islam tidak boleh pakai salib. Ya, sebab itu simbol agama. Tidak boleh ada anak muda memakai kalung salib. Tidak boleh seorang wanita yang berjilbab, dia pakai jilbab, di atasnya topi Santa Claus. Tidak boleh. Topi Santa Claus itu ciri khas agama mereka. Tapi kalau jilbab baru topi. Topi apa itu? Topi-topi biasa. Yang biasa dipakai olahraga, yang dipakai kalau panas, tidak ada masalah. Karena itu bukan ciri khas agama, itu dipakai oleh semua orang, bukan simbol agama. Tapi kalau yang di atasnya jilbab itu topi Santa Claus, haram. Haram. Ya, begitu. Baik. Ada lagi? Silakan. Ya, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Sesuai dengan tingkat keimanan atau kekufurannya. Ya. Yang kedua Pak Ustaz, pernah saya dengar dari seorang Ustaz bahwa salah isra atau suruh bisa dilakukan di rumah karena alasannya disebutkan di hadis tidak mesti dilakukan di masjid. Ya. Mohon pencerahannya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang musibah. Ya, bagi kita umat Islam jelas, ayatnya jelas. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, nampak kerusakan, nampak bencana. Di mana bencana itu? Fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Nampak jelas bencana di darat dan di laut, kata Allah. Apa sebabnya itu bencana? Allah mengatakan bima kasabat aydin nas, disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi tidak mungkin ada asap, apa itu istilahnya? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin Allah turunkan azab kalau tidak ada sebab. Dan Allah sudah menjelaskan sebab turunnya bencana adalah bima kasabat aydin nas. Sebabnya karena tangan-tangan manusia, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Apa tujuannya? Apa tujuannya Allah berikan itu bencana? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah ingin merasakan supaya mereka merasakan buah dari dosanya sebelum di akhirat. La'allahum yarji'un. Semoga, kata Allah, mereka kembali kepada agama Allah. Itu tujuannya. Jadi bencana itu teguran dari Allah supaya mereka kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Banyak ayat dalam Al-Quran. Ya, kata Allah, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian, itu sebabnya karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Disebutkan tangan, di Al-Quran itu selalu disebut tangan. Padahal yang berdosa biasa mata, yang berdosa biasa mulut. Kenapa disebut tangan? Karena tangan yang suka berbuat dosa. Gara-gara mulut, ya, kadang gara-gara apa? Dari apa? Dari mata akhirnya. Jadi disebutkan tangan bukan berarti tangan saja berdosa, karena umumnya kata para ulama yang berbuat dosa itu adalah tangan kita. Begitu. Jamaah sekalian. Jadi jelas ayatnya bahwa Allah mendatangkan azab itu tiada lain karena dosa, dan salah satu tujuan Allah supaya manusia sadar. Supaya manusia sadar, hilang kesombongannya, hilang keangkuhannya, dan merasa dirinya adalah makhluk yang lemah dan mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada kalanya Allah memberikan musibah kepada hamba bukan dosa. Ada kalanya. Ya, tidak selalu dosa. Ya,
terkadang Allah memberikan masalah, musibah pada hamba itu bukan karena dosa. Karena apa? Karena Allah ingin meninggikan derajatnya. Tujuannya itu musibah, Allah ingin menaikkan derajatnya di surga, bukan karena dosa. Tapi itu biasanya untuk nabi, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub apa? Sakit 18 tahun. Ya kan? Terus apa lagi? Nabi Nuh, Nabi Yunus ditelan oleh perut, ditelan oleh ikan. Ya, itu semua musibah yang menimpa para nabi. Apakah musibah menimpa para nabi karena dosa? Bukan. Tetapi tujuannya agar Allah meninggikan derajat mereka dengan musibah itu. Karena salah satu hikmah dari musibah adalah meninggikan derajat manusia, itu salah satu hikmahnya. Ya, salah satu hikmahnya juga adalah supaya bersih dosa-dosanya, ingin dihapus dosa-dosanya oleh Allah lewat musibah. Jadi jamaah sekalian, ya kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Setiap Allah menimpakan cobaan kepada kita, yakinlah itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Itu pertanda Allah sayang kepada kita kalau kita ditegur di dunia. Karena bahaya itu Pak, kalau kita berbuat dosa baru tidak ditegur, nanti mati baru dikasih balasannya, bahaya kan? Maka yang bagus itu kalau kita berbuat dosa langsung Allah tegur di dunia supaya kita sadar dan ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kata Nabi SAW dalam hadis, fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah dan bala kepadanya. Itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba, ditimpakan bala di dunia ini supaya apa? Supaya ada kesempatan baginya memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, salat isyraq, baik. Ya. Kalau kita lihat konteks hadis, itu salat isyraq itu di masjid. Karena hadisnya mengatakan siapa yang salat subuh di masjid maksudnya, kemudian dia tinggal di masjid sampai matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Itu kalau kita lihat konteksnya itu kayak zahirnya di masjid dilakukan. Ya, karena dikaitkan dengan sholat subuh, baru tinggal baru sholat. Jadi ada kaitannya dalam masjid, bukan kembali ke rumah. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dicegah, ya. 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 Ya, baik. Nah, kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Ya. Wal yadnu minha, jika salah seorang di antara kalian salat, menghadaplah ke sutra dan mendekatlah. Fa idza arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'u. Jika ada seseorang yang ingin lewat di depannya, maka hendaklah dia mencegahnya. Jadi Nabi kalau ada yang mau lewat, cegah, kata Nabi. Ya, cegah. Nah sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana kalau ada orang sholat tidak pakai sutra? Ya kan? Maka sampai di mana batasnya? Maka batasnya sampai tempat sujudnya. Batasnya sampai tempat, itu kawasan dia, itu area kekuasaan orang yang sholat itu sampai tempat sujud. Jadi kalau misalnya di sini tempat sujud, ya di sini, maka sutranya nanti disimpan di sini, di kawasan sujudnya itu. Jadi kalau ada orang sholat tidak pakai sutra, maka di sini tidak boleh kita lewati, di areal ini. Kita perkirakan saja di mana sujudnya, maka boleh kita lewat di belakangnya itu, tidak ada masalah. Yang tidak boleh kita lewati kalau di depan, di bagian tempat sujud, karena di situ sebenarnya ada cuma dia tidak pakai sutra, gitu. Nah, dan jamaah sekalian, salah satu keuntungannya kalau kita pakai sutra,
Kalau kita pakai sutra begini ya, kan ada hadis Nabi itu ada tiga yang bisa membatalkan sholat kalau lewat. Kalau lewat ini tiga batal sholat. Yang pertama, perempuan yang sudah balik. Yang kedua, apa yang kedua? Keledai. Yang ketiga, anjing yang berwarna hitam. Anjing yang berwarna hitam. Kenapa disebut itu? Karena dulu di masa Nabi, masjidnya Nabi itu pasir ya. Kadang masuk keledai. Kadang masuk keledai lewat di depan orang sholat. Ya, maka Nabi mengatakan yaqta'us salata thalatha. Ada tiga perkara yang bisa membatalkan sholat, memutus sholat. Yang pertama tadi perempuan yang sudah haid, maksudnya haid di sini balik. Kalau anak kecil lewat tidak ada masalah. Tapi kalau istri tak lewat di depan tak, sholat batal sholat. Ya, makanya sebelum dia lewat cegah. Kapan dia berhasil lewat dan dia perempuan yang sudah balik, maka itu membatalkan sholat kata Nabi. Yang kedua tadi keledai, yang ketiga anjing yang berwarna hitam. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa bedanya anjing hitam anjing putih? Maka Nabi mengatakan al-kalbul aswadu syaitan. Anjing yang berwarna hitam itu syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi batasnya tadi adalah di sini. Di tempat sujudnya itu. Jadi kita perkirakan saja, oh di situ dia sujud. Ya, mungkin kalau di sini kayak inilah. Ya, kayak ini batasnya, maka kita boleh lewat di depan sini. Jangan lewat di bagian depan itu. Tidak boleh, haram, dosanya besar. Nabi berkata, seandainya manusia tahu bahayanya lewat di depan orang sholat, maka sungguh dia berdiri 40 lebih bagus. Berdiri 40. Tidak disebutkan 40 apa? 40 hari kah? 40 bulan kah? Tidak disebutkan. Tapi kata Nabi berdiri 40 lebih bagus baginya. Daripada lewat di depan orang yang sholat. Itu tidak boleh lewat di depan orang sholat. Mungkin begitu ya? Ya silakan. Satu lagi, sudah jam 6. Ya. Ya. InsyaAllah. Pengajian berikutnya kita bahas ini. InsyaAllah ya. Jadi pertanyaan nanti dijawab, nanti terjawab di pengajian berikutnya. Jadi datang ke nanti pengajian berikutnya, InsyaAllah. Pengajian berikutnya kita jawab masalah tahun baru, perayaan dan seterusnya. InsyaAllah kita akan sampaikan bagaimana pandangan Islam, pandangan agama kita tentang itu. InsyaAllah. Cukup dulu Pak, karena mau mengantar anak sekolah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.